Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Mas Gun-Gun. Ini kalau kita bicara soal debat semalam, kalau kita melihat sebelumnya juga ada survei-survei tentang elektabilitas bagi kedua pasangan. Apakah debat semalam akan mempengaruhi? Ya, begini ya, kalau kita bicara konfigurasi pemilih, itu memang ada kelompok yang sering kita kenal sebagai undecided voters. Itu jumlahnya 30-40%-an. Itu bisa 60 atau 70 juta ya. Dan ini bisa setiap survei terus berubah-ubah sebetulnya. Tetapi undecided voters itu harus diyakinkan itu dengan beberapa treatment. Antara lain, kalau lapis dari undecided voters itu yang kelompok rasional atau yang disebutkan rational voters, itu biasanya di injury time gitu ya, dia butuh kepastian-kepastian terkait dengan konsep program orientasi kekuasaan dia ke depan. Nah, makanya 5 kali debat pasti akan mempengaruhi yang disebut dengan diskursus publik, dan diskursus publik itu akan ramai di media arus utama seperti TV koran dan juga media sosial, Twitter, Facebook dan lain-lain. Dan sekarang kelompok rational voters yang isinya adalah kelompok kelas menengah terdidik, ini kan mereka sangat familiar dengan media mainstream dan media sosial. Artinya apa? Pasti ada pengaruh. Sumbangsih debat-debat yang sebenarnya akademik ini itu terhadap referensi pemilih. Tetapi memang kalau saya bicara konfigurasi pemilih secara umum, ya kita bisa bilang bahwa karena lapis terbesar dari pemilih itu masyarakat awam, isu-isu yang kadang diperdebatkan itu adalah isu-isu elit, sehingga tetap yang paling menyumbang besar perubahan perilaku memilih itu masih tetap ditentukan oleh pendekatan-pendekatan tradisional. Contoh misalnya penguasaan basis struktur tradisional seperti tokoh-tokoh yang menjadi simpul komunitas. Ini yang disebut dengan kelompok significant others, kelompok orang terdekat paling berpengaruh kepada pemilih. Itu pada keseluruhan elektabilitas ya. Kalau tadi dikatakan ada 30-40% yang undecided voters, terus di dalamnya itu ada yang kelompok rasional. Itu berapa persen tingkatnya yang mungkin masih bisa dipengaruhi oleh debat ini? Iya, saya melihat kalau rata-rata persentase yang disebutkan kelompok berperhatian itu 15%, ya harusnya kandidat itu bisa minimum-minimumnya di angka itu gitu. Minimum-minimumnya ya. Kalau melihat hasil debat semalam, apakah itu akan dapat meyakinkan mereka-mereka undecided yang termasuk kelompok rasional? Ya, ini satu di antara sekian proses yang ke depan ini yang menentukan. Karena Mas tadi kita bilang bahwa masih ada 4 kali perdebatan. Dan 4 perdebatan itu tentu diiringi dengan polemik dan pemberitaan tentang debat-debat itu. Jadi sebenarnya bukan 5 debatnya ini, tapi atmosfer yang kemudian akan meramaikannya. Dan itu akan berpengaruh pada misalnya pertimbangan-pertimbangan, terutama kelompok rasional. Ya, baik Mas Bang Luhut, ini kalau kita bicara soal lagi-lagi soal tema yang diperdebatkan semalam itu, soal kepastian hukum. Ada satu pernyataan yang menarik sebetulnya, bahwa bagaimana kepastian hukum ini akan betul-betul terlaksana itu kalau pemimpinnya menjadi teladan. Apakah itu menjadi jawaban menurut Anda? Saya kira iya. Dan kita memang sangat miskin tentang keteladanan. Nah, oleh karena itu jargon yang mengatakan kalau kita bisa jujur, itu adalah titik tolak yang pertama untuk bisa nanti kita mendapatkan kepastian hukum, ya, karena ada keteladanan kan gitu loh yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Nah, termasuk misalnya dalam kepemimpinan di dalam bidang penegakan hukum. Nah, katakanlah sederhananya, kalau misalnya hakim kita bakatnya sampai sekarang main golf, polisi-polisi kita main golf gitu ya, nggak salah permainan golf. Tapi ini kan tidak menjelaskan kalau dia jujur. Kalau dia tidak jujur, nggak akan mungkin dia bisa memberikan kepastian hukum kepada orang. Karena ini lifestyle kan gitu. Dalam situasi di mana banyak dibicarakan dalam debat gaji yang masih kurang. Kan ada bicara mengenai gaji yang harus dinaikkan kan itu kan. Isu itu kan tadi malam. Jadi soal kejujuran. Jadi kelihatan itu, makanya soal genuine itu tadi akan kelihatan. Nah, dalam hal ini Jokowi bisa menjadi teladan walaupun mungkin track recordnya belum panjang. Artinya di Solo, di Jakarta, dan cara-cara kemudian menampilkan diri kan gitu, kelihatan begitu. Dan memang itu yang kita butuhkan. Suatu kali kita pernah dulu mengatakan waktu di LBH, rekrutmen untuk penegakan hukum adalah kita minta psikologi untuk merancang satu model di mana kesediaannya sangat tinggi untuk hidup sederhana. Karena kalau kita lihat dari gaji, ya dari gaji, Kapolda aja sebenarnya hanya mampu membeli sepeda motor.
layaknya naik sepeda motor. Kapolres mungkin naik sepeda. Oh, pertanyaannya adalah bukan itu. Nah, makanya kita dulu kan. Jadi untuk merekrut ke sana ada soal keteladanan itu tadi. Yang tingkat kesediaannya untuk hidup sederhana itu tinggi kan gitu. Jadi jangan begitu dia masuk karena ada kekuasaan maka main golf, naik motor besar dan seterusnya. Jadi dari situ sudah ketahuan sebenarnya. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya masalah kepastian hukum saat ini yang mungkin dirasa kurang. Anda setuju dengan itu ya? Bahwa kepastian hukum sangat kurang. Sangat kurang itu karena kurangnya keteladanan. Kurangnya keteladanan. Jadi antara apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hukum itu dan apa yang dilakukan oleh penegakan hukum itu nggak sinkron, nggak simetris kan begitu. Akhirnya orang akan mencari jalannya sendiri kan gitu. Nah, tapi ada ekstrem yang lain sekarang, seolah-olah yang dibawa ke pengadilan itu harus dihukum dan dihukum berat. Itu bukan kepastian hukum juga kan begitu. Tidak berarti harus demikian karena harus ada due process of law kan gitu kan. Yang salah harus disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Jadi jangan kemudian juga didorong pengadilan itu sama dengan penghukuman. Itu juga bukan kepastian hukum namanya. Karena itu sama dengan yang saya katakan tadi mysterious killings yang tahun 8. Begitu ada stigmatik gitu ya, maka selesai sudah kan gitu. Ada arah ke arah sana juga. Nah, itu harus juga dikendalikan. Jadi jangan misalnya ada hanya 5 orang misalnya yang menentukan begitu orang jadi tersangka, maka kemudian dia harus masuk penjara selama-lamanya. Padahal 5 orang ini kan adalah manusia kan dan bisa juga salah kan gitu kan. Baik. 5 orang itu yang mau saya katakan komisioner yang ada di KPK kan begitu loh. Jadi kita dukung dengan cara yang lain gitu. Jadi jangan kemudian terdorong seperti model stigmatik yang ada mysterious killing yang dikatakan pada zaman Orde Baru. Baik, kalau tadi Anda mengatakan bahwa kurangnya kepastian hukum dan penegakan hukum tentunya di sana ada di dalamnya adalah kurangnya keteladanan. Kalau kita melihat ada kalau kita bicara penegakan hukum ada KPK, polisi, jaksa dan kehakiman. Dari keempat ini di mana posisi keteladanan saat ini masih sangat minim dan diperlukan. Dan itu kan yang sebetulnya tidak terjawab oleh debat semalam. Kalau menurut Anda sendiri, di mana? Betul. Jadi artinya semakin kita butuh KPK, itu semakin menjelaskan bahwa belum ada keteladanan di institusi kejaksaan dan institusi kepolisian. Memang kenyataannya kenapa ada KPK? Karena tidak percaya pada polisi dan jaksa. Padahal kalau hukum kan pendekatannya harus sistem kan. Nah, pendekatan sistem nggak boleh ad hoc. Pendekatannya harus kemudian kelembagaan. Nah, itu yang diemban oleh yang namanya kepolisian dan kejaksaan. Dan harusnya itu juga disampaikan juga oleh capres dan cawapres. Dan sekarang kan mereka kan nggak ada kelihatan semakin meningkat gitu loh. Keteladanan dari 2 institusi ini. Pada saat yang sama popularitas KPK itu besar. Kita bangga karena dia bisa menyentuh kasus-kasus yang tidak bisa kita bayangkan. Orang kuat, orang hebat gitu ya. Sehingga bisa menutup-nutupi gitu loh kasusnya. Kita bangga di situ. Tapi menurut saya ini bukan pendekatan sistem. Jadi dia harus tetap ada, tapi pada saat yang sama ini juga tetap harus kemudian meningkat gitu loh. Baik. Ya, Mas Gun-Gun. Pertanyaan terakhir. Masih ada sisa 4 kali debat lagi. Apa yang Anda harapkan? Saya berharap ya 4 kali perdebatan yang mendatang itu jauh lebih menyentuh hal-hal yang substantif dan prosesnya resiprokal. Prosesnya itu jangan linear searah, tapi pertahankan seperti tadi malam, kalau bisa ditingkatkan lagi. Artinya misalnya proses cross check ya gagasan atau program itu bisa kemudian dengan kritisisme, bukan dengan gaya-gaya high context gitu ya. Gaya-gaya yang menekankan harmoni gitu ya, sama-sama saling enak tapi sebenarnya tidak menyentuh akar persoalan. Seperti saya suka dengan gayanya Pak JK tadi malam gitu ya. Memang 3 orang yang lain, Pak Jokowi gitu, Pak Prabowo gitu, dan Pak Hatta itu lebih high context. Sementara Pak JK itu lebih low context. Low context itu menekankan pada tujuan gitu, menekankan pada orientasi hasil. Dan dia bertanya misalnya soal penegakan HAM ya, hukum di bidang HAM itu yang kemudian memancingkan reaksi lawan. Dan ini bukan itu yang saya menarik karena kalau HAM-nya sendiri kan Bang Luhut yang mengomentarin. Saya lebih tertarik mengomentari bahwa ya orang kemudian akan dibawa pada satu perdebatan dialektis. Misalnya di situ akan kelihatan misalnya orang dalam situasi heteronomi ya, heteronomi komunikasi maksudnya kan tekanan. Dan itu akan misalnya apakah dia benar-benar punya kapasitas misalnya untuk punya daya tahan di situ.
Seperti misalnya tadi malam Pak Prabowo menurut saya terjebak di situ, di arus utama yang diciptakan oleh JK. Misalnya perubahan itu nampak mulai dari kinesik ya, seperti postur yang dia peragakan di situ. Kemudian juga saya lihat vokalika ya, misalnya intonasi dan intensitas suara itu berubah gitu. Kemudian yang lebih kelihatan lagi adalah ekspresi pesan verbalnya itu ya. Nah, itu yang kemudian orang kan bisa melihat sejauh mana daya tahan dia untuk mempertahankan gagasan-gagasan. Jadi saya terpancing gitu ya. Pertanyaan JK itu dan agak emosional sebetulnya. Normal. Bagaimana dia menyelesaikan HAM masa lalu dan yang akan datang. Tinggal dia katakan aja. Kita kan ada pengadilan HAM. Siapa yang salah dibawa ke pengadilan kan gitu loh. Tapi dia selesai, tapi kenapa panjang? Nah, dia merasa bahwa itu menyerang dia kan gitu. Sehingga dia defense dari yang dikatakan tadi uraiannya. Betul itu. Baik. Mudah-mudahan di 4 debat yang akan datang nanti akan lebih baik lagi. Baik. Mas Gun Gun, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Luhut, terima kasih banyak sudah bersama kami.